Hai guys, kita masuk ke bab yang namanya bab trigonometri lanjutan. Nah, trigonometri ini pernah kalian pelajari di kelas 10 ya. Nah, jadi kita harus review dulu sebelum kelas 10 sebelum kita masuk ke bab ini. Yang pertama yang harus kita review adalah sin, cos, tan. Sin itu rumusnya demi, cos itu rumusnya sami, dan tan itu rumusnya desa ya. Jadi kalian udah tahu bahwa kalau kalian punya segitiga siku-siku, maka kalian bisa menggunakan rumus tersebut. Rumus segitiga siku-sikunya kayak gini. Nah, misalnya saya punya sudutnya di bawah, sudutnya alfa namanya. Nah, sisi di seberangnya itu namanya sisi depan. Dan sisi yang miring seperti biasa namanya sisi miring, dan sisanya itu namanya sisi samping ya, demisa. Jadi kalau sin itu rumusnya demi, cos sami, tan desa, kosekan itu sepersin, sekan itu seperkos, kotangan itu sepertan, dan ini ada identitasnya. Kalian harus ingat-ingat lagi bagaimana cara pakainya ya. Kemudian kita punya yang namanya kuadran, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 cuman sin yang positif, kuadran 3 cuman tan yang positif, kuadran 4 cuman cos yang positif. Di sini kurang positif ya, kita tambahin semuanya positif. Sinnya aja yang positif, tannya aja yang positif, cosnya aja yang positif gitu ya. Dan ini tabel untuk nilai sin untuk sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Nah, contoh soal yang penting yang harus kalian bisa adalah untuk di bab ini, misalkan diketahui sin alfa sama dengan 2/3, tentukan nilai dari cos alfa dan tan alfa. Jika satu trigonometri diketahui dan ditanyakan trigonometri yang lain, maka kita harus membuat sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-sikunya kayak gini. Jelek banget ya, ganti dulu ah. Nah, gini lumayan lah ya. Nah, di sini alfa, di sini siku-siku. Oke. Nah, sin itu rumusnya apa tadi? Demi ya, depan per miring, yang menandakan perbandingan antara yang sisi depan dan sisi miring. Jadi kita bisa anggap depannya itu 2, dianggap ya, miringnya itu 3. Dengan menggunakan Pitagoras kita bisa mencari sisi samping. Caranya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti 2 kuadrat tambah samping kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4, cepat aja ya. B sama dengan akar 5. Jadi saya punya sisi sampingnya itu adalah akar 5. Nah, kalau ditanya cos alfa itu berarti rumusnya sami, samping per miring. Berarti akar 5/3. Kemudian kalau ditanya tan alfa, berarti tan alfa sama dengan demi. Depan per miring berarti 2/3. Gitu. Ya, kecuali nanti diketahui kuadran. Kalau misalnya dia kasih tahu kuadran 2, kalau kuadran 2 ya berarti cosnya harus bernilai negatif, tannya bernilai negatif gitu ya. Yang kedua yang harus kalian bisa adalah misalnya ini soal trigonometri yang berhubungan dengan sudut berelasi. Cos 120 derajat berapa? Ayo, cos 120 derajat ya. Caranya kita tulis cosnya. Kemudian kita pikirkan 120 itu berapa kurang berapa sih menggunakan patokan di kuadran ya. Patokan di kuadran itu biasanya 180 dan 360. Jadi 120 itu 180 kurang 60 ya. Jadi muncul sudut istimewa. Nah, kalau udah kayak gini 180-nya boleh hilang. Jadi tinggal cos 60 aja. Tapi jangan lupa kita perhatikan kuadrannya. 120 itu ada di kuadran 2, dan di kuadran 2 cosnya itu bernilai negatif. Jadi jangan lupa tanda negatif di depannya ya. Jadi hasilnya adalah negatif setengah. Gitu ya. Nah, yang tadi itu adalah modal kalian untuk di bab ini. Di bab ini dibuka dengan rumus jumlah dan selisih sudut ya. Jadi di bab ini rumusnya banyak banget. Kalian harus hafal setiap rumusnya dan tahu cara pakainya ya. Nah, rumus yang pertama ada ini,
jumlah dan selisih sudut. Jadi yang dijumlahkan dan dikurangkan adalah sudutnya ya. Makanya kalau kita perhatikan di sini ada alfa tambah beta, tuh sudutnya ditambah, sudutnya dikurang, sudutnya ditambah, sudutnya dikurang, dan seterusnya untuk sin, cos, dan tan. Nah, oke. Rumusnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta ya. Tapi kalau untuk cos itu terbalik. Kalau di rumusnya positif, di sebelah sininya negatif. Kalau di rumusnya negatif, di sininya positif. Kalau untuk tan seperti ini ya, kalian hafalkan. Oke. Nah, contoh soalnya gimana? Kita lihat contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari sin 75. Di kelas 10 semua guru matematik pasti bilang, kalau ada pertanyaan, Pak, sin 75 berapa? Nggak tahu, nggak bisa dihitung, pasti ngomongnya gitu ya. Nah, tapi karena kalian udah kelas 11, kalian bisa nih ngitung sin 75. Oke. Nah, caranya pakai rumus ini. 75-nya harus kita ubah. Jadi kita ubahnya ke sudut istimewa. Sin 75-nya kita tulis dulu sama dengan, kemudian kita tulis lagi sinnya, sin. Nah, kita buka kurung. 75 itu berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa, tapi kita harus pakai sudut istimewa ya. Untuk contoh soal ini saya ambil 45 tambah 30. Bener nggak? 45 tambah 30 75. Bener ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang sin alfa tambah beta ya. Sin alfa tambah beta itu rumusnya sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Nah, biar kalian nggak bingung, saya tulisin dulu rumusnya di atas. Sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Gitu ya. Nah, kita ikutin. Berarti si alfanya adalah 45 dan si betanya adalah 30. Yuk, masukin ya. Jadinya sin alfa, alfanya 45, cos beta, betanya 30, ditambah cos alfa, alfanya 45, sin beta, betanya 30. Gitu. Nah, tinggal dihitung aja. Sin 45 itu setengah akar 2, atau lebih baik tulisnya akar 2/2. Cos 30 itu setengah akar 3, atau kita tulisnya akar 3/2. Yang ini akar 2/2, yang ini setengah. Nah, tinggal dikaliin aja. Akar 2 kali akar 3, akar 6/4, ditambah akar 2/4. Nah, ini adalah hasil dari sin 75 gitu. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, cos buka kurung 270 min alfa. Di kelas 10 sebenarnya kalian udah bisa jawab ini. Jawabannya adalah minus sin alfa ya. Jawabannya langsung tuh, nggak usah hitung-hitungan. Tapi kalau kalian tiba-tiba ngeblank, lupa gimana caranya yang kelas 10 bisa tiba-tiba min sin alfa, itu kalian bisa pakai rumus yang di atas. Rumusnya apa? Cos alfa minus beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta gitu ya. Nah, kita masukin si angkanya, si alfa sama si betanya ya. Jadi dia akan berubah menjadi cos 270 derajat minus alfa, soalnya minus alfa itu sama dengan cos alfa. Cos alfa itu berarti cos 270 derajat. Kemudian cos beta, betanya itu alfa ya, jadi cos alfa ditambah sin alfa, berarti sin 270 derajat. Kemudian sin beta, sin betanya sin alfa. Nah, tinggal disederhanain aja. Cos 270 derajat itu hasilnya adalah berapa ya? 0 ya. 0 ditambah sin 270 itu min 1. Oke. Ini 0 kali cos alfa dulu. Min 1 kali sin alfa. Oke, 0 kali berapapun hasilnya 0 dikurang 1 kali sin alfa 0 dikurangi sin alfa hasilnya min sin alfa. Tuh ya. Jadi boleh pakai cara kelas 10, boleh pakai cara kelas 11.
Lagi ya, contoh soal nomor 3. Sin 42 dikali cos 12 dikurangi cos 42 dikali sin 12 ya. Ini, nah, saya mau kasih tahu bahwa rumus yang tadi itu bisa berjalan dua arah. Artinya bisa dari kiri ke kanan. Kalau tadi kita udah cobain dari kiri ke kanan ya, dari sini ke sini. Jadi penyelesaiannya dari sebelah kanan. Nah, ada juga yang dari kanan ke kiri. Oke, contohnya soal nomor 3. Soal nomor 3, sin alfa cos beta. Nih, saya tulisin ya. Sin alfa cos beta dikurangin cos alfa sin beta. Tuh. Ini kan rumus yang bagian sebelah kanan kan? Sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nih, yang ini sin alfa dikurang ya. Berarti yang bawah. Nih, yang ini nih, sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Berarti rumusnya adalah sin alfa min beta. Nah, jadi ini itu sama dengan sin buka kurung alfa min beta. Oke, tinggal masukin aja. Jadi sin buka kurung alfanya berapa? Alfanya adalah 42 dikurang beta, betanya adalah 12. 42 kurang 12, 30. Jadi ini sin 30. Sin 30 itu setengah. Jadi ini hasilnya setengah. Lanjut, contoh soal nomor 4. Nomor 4 diketahui sin A sama dengan 2/3 dan cos B sama dengan min sepertiga. A-nya sudut lancip, B-nya sudut tumpul. Tentukan hasil dari tan A min B. Tan A min B-nya kita masukin rumus dulu. Jadinya tan A min tan B. Rumusnya ada di atas ya. Per 1 plus tan A tan B. Nah, ini rumus untuk tan A min B. Oke. Jadi kita butuh tan A dan tan B. Sedangkan diketahuinya sin sama cos. Alah, gimana caranya? Nah, pakai trik yang tadi di review kelas 10. Sin A sama dengan 2/3. Kita mau cari tan A, berarti harus bikin segitiga siku-siku. Di sininya A, di sininya siku-siku. Sin itu rumusnya apa? Demi ya. Jadi ini adalah depan, yang ini miring. Jadi depannya saya kasih angka 2, miringnya saya kasih angka 3. Pakai Pitagoras nanti kamu dapat akar 5. Nah, dari sini kita dapat tan nih. Tan alfa tan A itu rumusnya desa. Depannya berapa? Depannya adalah 2, sampingnya akar 5. Nah, kita lihat si A-nya di kuadran berapa? A itu adalah sudut lancip. Sudut lancip itu artinya di kuadran 1. Karena kuadran 1 semuanya positif, berarti ini nilai tan-nya sudah benar, yaitu positif 2 per akar 5. Biarin dulu aja. Pak, akar kan nggak boleh di bawah. Ya biarin, itu kan bukan jawaban akhir. Kalau belum jawaban akhir, akar nggak apa-apa di bawah. Kemudian yang B, kita punya cos B. Cos B-nya itu min 1/3. Bikin segitiga siku-siku lagi. Untuk yang B, cos itu rumusnya sami. Jadi sampingnya 1, miringnya 3 ya. Ingat, minusnya nggak usah dimasukin. Minus untuk menandakan kuadran aja. Pakai Pitagoras nanti kamu bakal dapat akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya, disederhanain. Nah, kita perlu tan B. Berarti tan B-nya adalah tan B sama dengan desa. Depannya 2 akar 2, sampingnya 1. Berarti hasilnya 2 akar 2. Tapi untuk yang B katanya sudutnya tumpul. Kalau sudut tumpul itu artinya kuadran 2. Kuadran 2 tan-nya bernilai negatif. Berarti hasilnya bukan 2 akar 2, tapi minus 2 akar 2 karena kuadran 2 ya. Gitu. Oke, ngerti sampai sini ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya tadi ini udah kita jabarin. Jadi kita tulis lagi aja. Jadi tan buka kurung A min B ditanyakan ya, sama dengan berapa? Jawabannya adalah tan A. Rumusnya tan A berapa tadi? 2 per akar 5
2 per akar 5 dikurang tan B. Tan B nya berapa? Min 2 akar 2. Berarti masukinnya min 2 akar 2 per 1 plus tan A kali tan B minus 2 akar 2. Oke, tinggal dihitung aja. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2 per akar 5 ditambah 2 akar 2 per 1 minus plus sama min jadi minus ya, 4 akar 2 per akar 5. Nah, di sini saya punya trik. Kita punya pecahan per akar 5 untuk pecahan atas dan bawah. Jadi kita kali akar 5 semua biar hilang ya. Kali akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 per akar 5 kali akar 5. Akar 5 nya hilang jadi 2 aja. Tambah 2 akar 2 kali akar 5 berarti 2 akar 10 per akar 5 kali 1 akar 5 dikurang 4 akar 2 per akar 5 kali akar 5 hilang akar 5 nya jadi 4 akar 2. Nah, ini jawabannya. Karena ini jawaban akhir, akarnya nggak boleh di bawah ya. Duh, repot ya. Sama dengan 2 tambah 2 akar 10 per akar 5 dikurangi 4 akar 2. Nah, karena akarnya nggak boleh di bawah, kita kalikan dengan akar sekawan. Dikali akar 5 plus 4 akar 2 per akar 5 plus 4 akar 2. Gitu. Jadi sama dengan, nah yang atas mau nggak mau capit piting, ini kali ini 2 akar 5, kemudian dikali ini berapa? Tambah 8 akar 2. Ini udah. Terus yang 2 akar 10 kali ini tambah 2 akar 50. Ini kali ini lagi tambah 8 akar 20 ya. Per bawahnya cukup depan 5 dikurang belakang. Belakangnya 16 kali 2, 32. Oke, kita lanjutin lagi, masih belum selesai. Jadi sama dengan 2 akar 5 masih tetap, 8 akar 2 masih tetap. Nah, akar 50 bisa dikecilin jadi 5 akar 2, berarti 10 akar 2 ya. Ah, Pak, tahu dari mana akar 50? 5 akar 2. Ya, pakai pan faktor. 50 dibagi 2, 25 dibagi 5, 5. Nah, berarti 5 akar 2 gitu. 5 akar 2 kali 2, 10 akar 2. Tambah 8 kali akar 20. Coba 20 berapa? Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Berarti 2 akar 5 ya. 2 kali 8, 16 akar 5. Per minus 27. Disederhanain lagi, akar 5 sama akar 5 bisa saya tambahin. Jadi 18 akar 5 ditambah 18 akar 2 dibagi minus 27. Masih bisa disederhanain, dua-duanya kita bagi 9. Bagi 9, bagi 9. Panjang kan ya? Enak kan trigonometri ya, seru. 2 akar 5 ditambah 2 akar 2 dibagi akar 3. Selesai. Ini jawabannya. Lanjut, contoh soal nomor 5. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan A berada pada kuadran 1. Yang ditanyakan adalah cos 180 tambah A. Ya. Jadi yang ini rumusnya adalah cos alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta rumusnya apa? Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta gitu. Nah, karena kita perlu cos, kita perlunya apa ya? Kita perlu cos sama sin sih. Nah, jadi kita cari dulu ini ya. Sin sih udah punya, tinggal cari cosnya. Caranya adalah bikin segitiga siku-siku. Ini A, ini siku-siku. Ini adalah depan, yang ini adalah miring. Berarti depannya 3, miringnya 5. Sampingnya Pythagoras dapat 4. Dari sini kita cari cos A. Cos A-nya berarti samping per miring ya. Samping per miring hasilnya 4/5. Dan A-nya berada pada kuadran 1. Kuadran 1 berarti positif, udah betul.
Nah, tinggal masukin. Berarti kalau soalnya adalah cos 180 tambah A, itu artinya masukin ke rumus cos 180 kali cos A dikurang sin 180 kali sin A. Ya. Alfanya 180, betanya A. Nah, cos 180 itu min 1 hasilnya. Ingat caranya ya, pakai sudut berelasi. Cos A, mana cos A? Cos A-nya 4/5, tadi kita udah ngitung. Dikurang sin 180, 0. Kali sin A-nya 3/5. Jadi hasilnya min 4/5 dikurang 0. Dikurang 0, nggak usah tulis lah, min 4/5 aja. Gitu. Oke, masih ada 2 lagi nih ya. Kalau kalian udah ngerti sih nggak usah nonton lagi, langsung stop aja. Kalian bisa langsung bikin soalnya. Kalau masih belum ngerti, bisa lihat lagi contoh soal nomor 6. Saya punya sin alfa cos beta sama dengan 1/3. Kemudian saya punya sin alfa plus beta sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah sin alfa min beta. Ya, jadi kita mulai dari mana? Kalau dapat soal yang sangat membingungkan, kita mulai dari yang diketahui dulu. Yang diketahui yang mirip banget sama rumus itu ini kan, sin alfa tambah beta. Jadi saya mulai dari sin buka kurung alfa tambah beta. Rumusnya apa sih? Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke, sin alfa tambah betanya saya masukin setengah. Karena memang setengah katanya. Terus kebetulan kita dapat sin alfa cos beta sama dengan 1/3 kan. Berarti sin alfa cos beta yang ini juga 1/3. Dari sini kita akan mendapatkan cos alfa sin beta. Oke, pindahin 1/3-nya. Jadi setengah dikurangi 1/3 sama dengan cos alfa sin beta. Ini sama yang penyebut, jadi per 6, 3 kurang 2 sama dengan cos alfa sin beta. Lanjut, jadinya 1/6 sama dengan 1/6 sama dengan cos alfa sin beta, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sin alfa min beta. Jadi kita bikin lagi rumus yang baru. Sin alfa min beta itu rumusnya cos alfa sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, sekarang kita udah punya semua. Sin alfa cos betanya dapat dari soal 1/3. Cos alfa sin betanya yang tadi kita dapat 1/6. Jadi hasilnya jadiin per 6, 2 kurang 1, hasilnya 1/6 gitu. Oke, soal terakhir. Nah, soal terakhir pembuktian. Bagaimana untuk soal pembuktian? Di kelas 10 juga udah pernah belajar ya di trigonometri. Pembuktian itu artinya kita kerjakan yang sebelah kiri aja biar jadi yang sebelah kanan, atau kalau mau dari kanan juga boleh, kita kerjain yang sebelah kanan aja biar jadi sebelah kiri. Nah, untuk soal ini kemungkinan besar paling gampang dari sebelah kiri ya. Jadi sebelah kirinya cos X tambah Y per cos X sin Y. Nah, ini kita harus ubah menjadi kotangan Y dikurangin tangan X ya. Kita cobain. Oke, cos X plus Y pakai rumus itu jadinya cos alfa tambah beta ya. Jadi cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Oke, kemudian ada pernya, per cos X sin Y. Cos X sin Y udah nggak bisa diapa-apain ya, udah biarin cos X sin Y gitu ya. Nah, kalau udah kita lihat di sini ada sebuah pecahan yang atasnya ada tanda kurang. Ada tanda kurang ya. Dan jawaban, nah ini bisa jadi pemandu jawaban ya. Jawaban kita itu harus ada 2 suku. Suku yang pertama dan suku yang kedua itu terpisah. Jadi ini kita harus pisahin pecahannya. Dipisahin menjadi cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Nah, pecahannya misah. Jadi cos X sin Y di sini
Di sini juga sama, cos X sin Y. Penyebutnya harus sama ya. Sama dengan cos X-nya bisa dicoret nih. Cos X coret, jadi tinggal ini. Kemudian yang ini bisa dicoret ini. Oke. Dah, yang selanjutnya adalah cos per sin. Cos per sin itu kita tahu kotangen ya. Kotangen Y dikurang sin per cos itu tan. Tan X. Selesai. Kotangen Y min tan X. Sama ya. Nah, kalau udah sama berarti udah selesai. Itu contoh soal pembuktian. Nah, guys, ini bagian pertama. Kita masih punya banyak bagian di bab ini. Jadi kalian harus cepat-cepat menguasai yang pertama ini ya, biar kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Oke, guys, sampai sini dulu. Bye-bye.